Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat Ya, siang. Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan ibadah WOW kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu, sebagai lagu buka, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Sean nomor 210, Padaku Ada Juru Selamat. Padaku ada juru selamat setia yang selalu berdoa mengingat aku. Aku dijaganya dengan penuh kasih, tapi Ia juga juru selamatmu. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, mendoakan engkau, doakan engkau. Padaku ada juga satu Bapa yang janjikan aku hidup yang bakal. Aku segera dijemputnya ke surga. Mari ikut aku tinggal di sana. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, mendoakan engkau, doakan engkau. Padaku ada jubah putih bersih tersedia di surga yang maha mulia. Bila aku terima jubah semawiku, ingin engkau menerima juga. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, mendoakan engkau, doakan engkau. Dan bila engkau sudah terima Dia jadi juru selamat juga penebus, kabarkan kasih-Nya dan menarik jiwa agar banyak orang terima Yesus. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, mendoakan engkau, doakan engkau. Doa buka akan dipimpin oleh Vinenda. mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan nafas yang segar pada pagi hari ini. Kami ingin mengikuti acara WOW. Tolong berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tolong juga berkati internet kami supaya tidak ada kendala. Berkati juga yang akan membawakan renungan supaya dapat membawakan renungan dengan baik. Tolong juga doakan staf Kerubium supaya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan juga tolong berkati orang tua kami supaya sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Matthew Simbolon. Terima kasih Matthew telah membawakan lagu pujian. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian kedua yang akan dibawakan oleh Rebecca. Oke, karena sepertinya Rebecca belum join, maka sekarang kita akan doa kelompok. Mungkin sebelum doa kelompok, ada yang mau disampaikan.
Baik, terima kasih Nikto. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah join tepat waktu, bahkan lebih awal ya. Seperti biasa Gak kita... dengar, Miss. Kenapa? Gak dengar. Nggak kedengaran? Udah, Miss. Kedengaran sedikit. Coba dicek volume. Oh, Miss, udah, Miss. Udah. Sudah. Sudah? Udah, Miss. Oke, ya. Seperti biasa kita akan berdoa kelompok. Dan untuk berdoa kelompok ini, Miss minta bantuan Kak Nikto, kemudian ada Samaim, lalu siapa lagi ya yang boleh pimpin doa kelompok? Boleh Matthew pimpin satu? Boleh, Miss. Oke, kita bagi 4 aja ya. Kita akan bagi ke 4 breakout room. Dan seperti biasa kalian boleh sampaikan usulan doa khususnya di kelompok masing-masing. Di room 1 akan sama-sama dengan Matthew, room 2 dengan Samaim. Sorry. Room 3 dengan Miss dan room 4 dengan Kak Nikto. Oke, dan kalau sudah boleh kembali ke main room. Jangan lupa untuk bersabar ya, karena supaya semua bisa join dulu baru kita akan lanjutkan. Terima kasih, selamat berdoa. Saat ini kita akan mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Rutin. Terima kasih, Nikto. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Selamat pagi, selamat siang, Selamat Miss. pagi waktu Indonesia Timur ya.
Oke, terima kasih sudah join lagi dengan Kerbium Weekly Online Worship untuk minggu ini. Dan hari ini kita masih akan tetap melanjutkan apa yang sudah kita bahas di 2 Weekly Online Worship sebelumnya. Dari buku apa judulnya? Michael bertanya mengapa. Nah, kita masih bahas dari buku itu ya. Michael bertanya mengapa. Jadi kalau minggu lalu kita bahas sampai di bab 2, masih ada yang ingat bab 2 judulnya apa? Musuh terburuk kita. Oke, good. Musuh terburuk kita. Nah, itu ternyata dia masih ada bagian. Jadi bukan ternyata, tapi maksudnya dia terbagi 2. Jadi ada di bagian yang pertama tentang eh, Lucifer yang menjadi setan, menjadi musuh terburuk kita. Dan di bagian yang kedua adalah siapakah para malaikat. Nah, jadi kita sudah bahas minggu lalu. Miss mau review lagi ya. Kita review lagi yang sudah kita bahas dari minggu kemarin. Dari mana dosa itu dimulai? Dari mana dosa dimulai? Surga. Surga dahulu. Ya, dimulai dari surga. Malaikat siapa yang memulainya? Lucifer. Lucifer. Kemudian Lucifer dan dia ajak malaikat yang lain, berapa banyak yang akhirnya harus dibuang dari surga? Sepertiga malaikat. Oke. Nah, kemudian kita juga sudah bahas bahwa waktu mereka datang ke Taman Eden, mereka goda Hawa. Apa kira-kira yang buat mereka membuat akhirnya Hawa juga ikut jatuh dalam dosa? Karena apa? Makan buah. Karena iya betul makan buah, tapi dimulai dari Hawa yang menurut. ya tidak menurut. Kenapa dia tidak menurut? Karena dia tidak percaya kata-kata Tuhan, dia lebih percaya perkataan setan. Dan Lucifer ini punya niat untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak adil dan tidak mengasihi ya. Tetapi waktu akhirnya Adam dan Hawa jatuh dan Tuhan justru memberikan janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan, ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumit. Ini menjadi tanda bahwa setan akan kalah. Nubuatan bahwa setan akan kalah dan setan makin marah ya waktu itu. Dan ini membuat setan makin benci dengan Tuhan. Tapi memang setan tidak bisa lawan Tuhan, setan bisa melawan anak-anak Tuhan, manusia. Makanya kita udah belajar ya bahwa setan akan menggoda kita untuk menjadi orang yang cinta diri, menjadi sombong, pengfitnah, memberontak sama orang tua, nggak tahu terima kasih, kita nggak peduli agama, dan yang membuat ini semua, yang membuat umat-umat Tuhan bisa lemah, bisa gagal adalah karena tidak meminta pertolongan. Pertolongan siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan ya, lewat Roh Kudus ya. Karena tanpa Roh Kudus kita akan sangat sulit untuk melawan dosa. Dan kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan bisa melawan setan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang berdosa, sangat mengasihi semua orang berdosa karena Tuhan Yesus bahkan datang dan mati untuk manusia yang berdosa. Tapi Yesus sangat membenci dosa karena dosa yang membuat Yesus harus menderita ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita pakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipuan-tipuan setan yang mau buat kita tidak mau menurut, tapi kita lawan supaya mau membuat kita dengan perlengkapan senjata Allah kita mampu melawan, melihat tipuan-tipuan setan dan kita bisa memilih untuk menurut karena kita mengasihi Tuhan. Oke. Nah, hari ini jadi kita sudah tahu bahwa kita bisa menang karena Yesus sudah menang asalkan kita
minta kekuatan kemenangan itu. Hari ini kita akan lanjut tentang malaikat-malaikat ini. Sorry. Kelihatan ini? Kelihatan. Bentar ya. Kok beda ya? Oh, oke. Jadi waktu Michael dengan mamanya bercerita tentang Lucifer sama dengan yang Miss sudah ceritakan tadi, membahas yang tadi, timbul pertanyaan dalam pikirannya Michael. Lalu bagaimana dengan yang sepertiga malaikat itu? Bagaimana mereka? Malaikat ini apa sebenarnya? Kenapa di surga ada malaikat? Lucifer kan malaikat. Siapa mereka sebenarnya? Oke, mamanya bilang coba buka Ibrani 1 ayat 14. Nah, sekarang Miss mau lihat siapa nih yang mukanya pengen baca ya. Saya, Miss. Nggak kelihatan mukanya. Saya, Miss. Oh, Waislin, oke. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Oke, nah malaikat adalah roh yang melayani. Mereka akan diutus Tuhan untuk menolong orang-orang yang mau menerima keselamatan. Oke. Jadi dalam Ibrani 1 ayat 14, jawaban yang pertama yang kita dapat, malaikat ini apa? Malaikat dalam wujud apa? Wujud seperti apa katanya? Roh. Ya, mereka dalam Roh. ya, mereka bukan seperti wujud manusia. Mereka adalah roh yang melayani. Kemudian Mazmur 8 ayat 6. Nah, Miss pakai di Alkitab terjemahan lama, karena kalau di Alkitab terjemahan baru agak beda dari bahasa Inggrisnya ya. Jadi Miss pakai yang terjemahan lama karena yang terjemahan lama ini lebih sesuai dengan Alkitab bahasa Inggrisnya. Mazmur 8 ayat 6. Miss minta Ariela. Mazmur 8 ayat 6, maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat, dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Mazmur 8 ayat 6. Terima kasih. Jadi di ayat yang kedua ini kita lihat malaikat ini sedikit lebih tinggi di atas manusia ya. Levelnya Tuhan ciptakan mereka satu tingkat lebih tinggi dari manusia. Karena di sini dibilang manusia diciptakan kurang sedikit dari malaikat. Berarti manusia, malaikat, lalu Tuhan ya. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, malaikat ini adalah roh yang melayani Tuhan dan mereka diutus untuk menolong kita. Bayangkan ya, Tuhan bahkan harus mengirimkan malaikat untuk menolong kita, manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita yang lebih lemah, lebih rendah dari malaikat, tapi Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita dengan malaikat-malaikat yang lebih kuat. Mazmur 34 ayat 8. Oke, siapa lagi ya? Miss mau pilih yang wajahnya pengen baca. Oke, Lovely. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Terima kasih. Jadi Tuhan janjikan bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kalian sebutkan dalam Alkitab cerita-cerita malaikat jaga umatnya. Apa aja?
Daniel di Gua Singa. Oke, ada lagi? Cerita apa? Yunus. Yunus, mana malaikat bantu Yunus? Kalau di cerita Yunus nggak ada ya? Ya? Petrus, tadi siapa yang jawab Petrus? Saneta. Oh, Saneta. Ya, Petrus ya. Malaikat bukakan pintu untuk Petrus keluar dari penjara. Siapa lagi? Ayo, banyak cerita di Alkitab. Ayo coba, ingat-ingat lagi cerita Alkitab yang malaikat jagain atau malaikat tolongin umat Tuhan. Siapa? Itu Paulus, Miss, Yunus. waktu di penjara. Yunus. Nuh. Nuh, Rasul Paulus waktu di penjara. Rasul Paulus waktu di penjara. Malaikat menutup pintu bahtera. Oke, Kelahiran Yohanes Pembaptis. oke. Apa lagi? Kelahiran Yesus. Yesus lahir. Yesus lahir. Ya, apa lagi? Coba ingat-ingat. Ada satu cerita yang Yesus dimana yang digodai setan. Oke, ada. Tapi itu nanti terakhir ya. Nanti sudah selesai pencobaan dulu, baru malaikat datang untuk kasih makan Yesus. Nah, ada satu cerita juga di Perjanjian Lama, cerita tentang Nabi Elisa. Ya, dia punya penolong ya. Waktu itu pasukan musuh sudah keliling mereka karena mau datang untuk membunuh Elisa ini. Mereka nggak suka karena setiap kali dia mau serang Raja Israel, selalu Raja Israel sudah tahu rencananya. Jadi waktu dia tanya-tanya, mereka bilang, oh itu karena Nabi Elisa yang kasih tahu. Jadi sekarang dia kirim pasukan untuk mau menyerang Nabi Elisa. Tapi Elisa tidak takut. Yang takut ini dia punya penolong, dia punya pelayan. Lalu Elisa berdoa, Yes, namanya Gehasi. bukan Gehasi. Sudah orang lain. Gehasi sudah kena kusta. Ini penolong ya, pelayan yang lain. Jadi dia berdoa, kemudian matanya dibukakan. Waktu matanya dibukakan, dia lihat bahwa ternyata ada banyak pasukan malaikat yang Tuhan kirimkan, lebih banyak lagi dari pasukan musuh untuk serang mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 8 benar ya, bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Oke, bagaimana dengan malaikat-malaikat yang jahat? Mereka jadi apa? Kita lihat dalam kitab Ayub 1 ayat 9 dan 10. Rebeka dan Matthew. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayat 10 Matthew. Oke. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Terima kasih. Dalam Ayub 1 ayat 9 dan 10 kembali menunjukkan bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat baik untuk melindungi umat-umatnya. Salah satunya adalah Ayub dan iblis komplain sama Tuhan ya. Bilang, ya gimana Ayub tidak takut Tuhan? Kan dia dijaga, malaikatmu jaga. Dan kita udah tahu cerita selanjutnya ya. Oke, kita lewatin. Nah, sekarang kita lihat di Alkitab juga ternyata berbicara tentang malaikat-malaikat yang ikut dengan Lucifer. Sekarang mereka nggak disebut malaikat lagi, karena malaikat itu artinya mereka pelayan Tuhan ya.
Malaikat itu mereka menjaga umat-umat Tuhan. Nah, karena ini sekarang mereka ikut dengan Lucifer, mereka melawan Tuhan, mereka justru yang mau mencelakakan umat-umat Tuhan. Jadi kita nggak sebut mereka malaikat jahat, kita sebut mereka roh jahat ya. Ada di sini Miss kasih contoh, ada 3 cerita bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Markus 1 ayat 1 sampai 20, di situ ceritanya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yang tahu cerita ini, coba kasih tahu, waktu Yesus usir roh jahatnya banyak atau sedikit? Banyak. 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 Mereka minta dimasukkan kemana, dipindahkan kemana? Babi yang kosong. Nah, waktu dipindahkan, apa yang terjadi? Babinya cebur ke laut, ke Iya, danau. ya betul sekali ya. Jadi, di Markus 1 ayat 5 ayat 1 sampai 20 kita tahu ceritanya bagaimana Yesus mengusir roh jahat dengan memindahkan mereka ya. Dia keluarkan dari orang Gerasa ini dan dia pindahkan ke babi-babi, dan babi-babi ini mereka lompat dari tebing, mereka jatuh tenggelam ya. Dan bukan cuma satu, banyak ya. Ada kalau nggak salah ceritanya itu ada 2000 ya babi-babi yang kemudian mati. Cerita kedua, Markus 7 ayat 26 sampai 30. Di sini ceritanya waktu itu ada seorang perempuan Sirofenesia. Sirofenesia berarti dia bukan dari Israel ya. Tapi dia datang kepada Yesus, dia minta tolong sama Yesus karena anaknya kerasukan roh jahat. Dan Yesus mampu nggak tolong anaknya? Mampu. Yesus mampu tolong anaknya. Ya, betul sekali. Kemudian ada cerita ketiga, Markus 9 ayat 17 sampai 27. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ini pun Yesus berhasil ya. Jadi dari 3 cerita ini kita lihat bahwa roh jahat itu buat orang yang dia rasuki itu bahagia atau menderita? Menderita. Menderita, ya. Pernah nggak kalian lihat orang yang kerasukan roh jahat? Pernah dulu. Hah? Masih kayak sekami gitu tuh loh pas di sekolah. Oh gitu. Waislin pernah lihat. Ada yang lain? Aku pernah Oh, pernah juga. Gimana kelihatannya? marah-marah, mau tusuk-tusukan. Aduh, ngeri ya. Jadi, dari cerita-cerita ini kita lihat bahwa roh-roh jahat ini mereka mau membuat orang yang mereka rasuk itu menderita ya. Dia jadi merusak tubuhnya, dia ada yang tidak bisa bicara, ada yang jadi lumpuh, ada yang jadi mengerikan ya. Mengerikan membayangkan apa akibat kalau seseorang dirasuk oleh roh jahat. Tapi tidak selalu orang yang dirasuk roh jahat itu menderita. Ada juga orang yang memang sengaja ya, memang sengaja mereka minta untuk bekerja sama dengan roh jahat. Dalam cerita di Alkitab ada Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13, di situ ada namanya Simon yang disebut di sini Simon sang penyihir karena dia suka bisa menyihir. ya, dia bisa menyihir, dia bisa bikin orang-orang takjub dengan ya, buat orang-orang takjub dengan sihir-sihirnya ini. Tapi waktu kalau kita lihat ceritanya Kisah Para Rasul 8, waktu dia lihat murid-murid Yesus punya kuasa yang lebih besar, dia dengar pekabaran mereka, akhirnya dia percaya tentang Tuhan ya. 8 ayat 9. Di sini dibilang, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta belaga, seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
Dan orang-orang semuanya ikut dia ya, mau orang besar, orang kecil semua suka ikut dia. Dan orang-orang pikir dia melakukan sihir itu dengan kuasa Allah. Dan satu kali dia mendengar tentang pekabaran tentang Injil yang diberitakan oleh Filipus tentang nama Yesus dan kerajaan Allah, dan akhirnya dia juga dibaptiskan. Dan waktu dia dibaptiskan, dia selalu sama-sama dengan Filipus. Dia kagum, dia takjub melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Dan dia pikir kemampuan Filipus untuk membuat mujizat ini adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan juga. Jadi dia tanya em, sama Filipus kalau dia bisa eh, mereka bisa memberikan dia kuasa itu dengan cara mereka menopang menumpangkan tangan di atasnya gitu ya, memberikan dia kuasa supaya dia bisa menerima Roh Kudus. Tapi Petrus bilang sama dia, kamu nggak bisa beli kuasa ini, kamu nggak bisa eh, melihat kemampuan ini sebagai kemampuan mereka sebagai manusia. Jadi Simon ini karena dia sudah terbiasa dengan roh jahat, membuat mujizat-mujizat yang dengan pertolongan roh jahat, jadi dia pikir mujizat-mujizat yang dibuat oleh Filipus dan Paulus ini juga bisa dipelajari, bisa didapat, bisa hanya dikasih begitu aja. Padahal itu tidak bisa seperti itu, atau em, itu sesuatu di luar kemampuan kita. Itu adalah pemberian Tuhan ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang suka bermain-main dengan roh jahat, ya. Mereka sengaja mencari uang, cari kesuksesan, cari kecantikan. Mereka cari eh, dukun-dukun ya. Dukun-dukun ini berarti mereka tidak percaya Tuhan. Mereka lebih percaya roh jahat. Dan setan juga senang sekali waktu orang-orang menggambarkan dia sebagai yang menakutkan. Coba lihat di gambar sini. Malaikat jahat selalu digambarkan dia ada tanduknya, dia warna merah, dia mukanya mengerikan, ya. Tapi benar nggak kayak gitu malaikat jahat, roh jahat? Enggak. Kayak gimana wujud roh jahat emang? Cantik. Hmm? Cantik. Cantik, oke. Nah, wujud malaikat jahat itu tidak mengerikan ya. Memang betul ya, memang betul. Jadi ada orang-orang yang menggambarkan dia sebagai wujud yang mengerikan. Ada macam-macam ya. Ada yang bilang setan itu jadi banyak namanya. Jadi kayak gundurwo. Di Jawa mungkin ya seringnya ada istilah itu. Tuyul, apalagi biasa orang kasih tahu nama-nama setan. Eh, Pocong. Pocong, kuntilanak, apa? Hantu. Hantu, vampir. Apalagi biasanya orang bilang setan itu. Zombie. Vampire. Ya, vampire ya. Dan sejenisnya nama-nama Tuyul. Indonesia tadi. Ya, betul tuyul tadi Miss juga sudah bilang. Jadi, setan senang ketika orang menggambarkan dia dalam wujudnya yang menakutkan, tapi tidak sadar atau tidak takut ketika dia datang dalam wujud yang indah. Dia mau orang percaya dia wujudnya menakutkan. Jadi waktu dia datang menipu dengan wujud yang gagah, yang luar biasa, orang tidak akan tahu kalau itu dia adalah iblis. Ya, jadi orang lebih takut lihat setan, lihat hantu daripada takut berdusta. Bener nggak? Bener. Ya, orang takut lihat hantu, takut lihat tuyul, tapi nggak takut waktu buat dosa. Padahal waktu buat dosa dia lagi milih dengan siapa? Milih di pihak setan. Ya, dia lagi milih pihak setan. Lebih berbahaya justru waktu buat dosa daripada waktu lihat setan, ya.
Wujudnya yang mengerikan itu sengaja dia suka sekali orang waktu bicarakan, ih setan itu serem loh, setan itu giginya panjang-panjang, rambutnya begini, matanya begini, badannya begini. Setan senang sekali kita bicarakan ketakutan-ketakutan kita karena itu membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Kita bicarakan tentang setan buat kita lupa tentang kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan akhirnya nanti waktu setan datang dalam wujud malaikat yang terang, malaikat yang gagah, kita nggak takut. Padahal itu setan. Waktu dia datang dengan wujud malaikat terang, kita akan percaya apa yang dia bilang. Padahal dia setan. Karena kita selama ini sudah bayangannya kita tuh setan tuh mengerikan. Jadi kalau dia tidak mengerikan, dia bukan setan. Jadi jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Kalau kalian lihat gambar-gambar seperti ini bukan wujud sebenarnya dari setan ya. Ini bukan gambar sebenarnya dari setan. Gambar yang paling mengerikan dari setan adalah dosa. Ya. Setiap kali kita berbuat dosa, kita sedang memilih untuk ada di pihak setan. Itu lebih mengerikan. Karena dosalah yang menyebabkan perpisahan kita dengan Tuhan. Dosa yang menyebabkan kita menderita sekarang, dosa yang menyebabkan Yesus harus mati untuk kita. Kita harus lebih takut buat dosa, lebih ngeri dengan dosa daripada ngeri dengan wujud setan yang dibuat-buat oleh manusia ini. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan kalian pilih? Tuhan Yesus. 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 Nah, kalau amin, puji Tuhan. Kalau seandainya kalian lagi malam-malam harus lagi berkemah, mau pergi ke tempat gelap. Terus ada yang bilang, ih ada hantu di situ. Kalian mau jadi anak yang takut atau mau jadi anak berani? Berani. Apa yang kalian mau bilang? Karena aku takut gelap, aku percaya bahwa Tuhan di sampingku, lalu aku hilang rasa takutnya. Amin. Jadi setan tetap akan, bukan berarti setan nggak ada ya. Setan itu ada. Kita harus mengerti setan itu ada. Ya, setan itu nyata. Jadi jangan bilang, oh saya nggak takut hantu kan setan nggak ada. Nggak ada setan kok. Bukan nggak ada setan. Tapi kita harus pikir bahwa kekuatan setan yang terbesar itu adalah mau buat kita jatuh dalam dosa. Mau buat kita melawan Tuhan. Itulah kekuatannya. Itu yang harus kita takuti. Bukan tentang wujudnya. Ya. Dan kita bersyukur karena kita bisa minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tadi Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi, menjaga umatnya yang percaya kepadanya, umatnya yang setia kepadanya. Jadi, kalau kalian mau ke tempat gelap, kalian ada di tempat yang menurut kalian mengerikan, jangan berpikir tentang ada setan di situ. Pikirkan ada malaikat Tuhan di situ ya. Dan harus lebih takut ketika setan dan roh jahat ini berbisik kepada kita untuk berdosa. Itu yang harus kita takuti, itu yang harus kita hindari, dan kita minta pertolongan Tuhan untuk melawan itu semua. Dan pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Semoga pelajaran sederhana ini, pelajaran singkat ini akan tertanam dalam ingatan kalian, dalam pikiran kalian, untuk melihat musuh terburuk kita bersama dengan roh-roh jahat yang bisa mengganggu kita, tapi kita punya pilihan untuk tidak takut. Kita bisa lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kita bisa memilih untuk berdoa terus, ya, terhubung dengan Tuhan supaya malaikatnya jaga kita selalu, dan kita akan dibantu untuk melihat dosa lebih mengerikan dari apa saja ya, dari apapun yang mungkin setan mau buat kita takut.
Oke. Sebelum Miss tutup, Miss mau tanya, Rebecca ada siap lagu pujian nggak, Rebecca? Harusnya hari ini Rebecca ada lagu pujian. Kalau mau, Rebecca bisa nyanyi langsung. Kalau memang nggak siap, nggak apa-apa. Maybe next time. Sebelum kita doa tutup. Nah, Rebecca? Karena mereka mau menyanyi. Oh, oke. Silakan. Ajaib Engkau ya Yesus. Ajaib Engkau ya Yesus. Tiap katanya. Yang Maha Indah. Ajaib Engkau ya Yesus. Engkau kasihi. Engkau yang Maha Indah bagiku ya Yesus. Wonderful, wonderful Jesus. Who can compare with thee? Wonderful, wonderful Jesus. Fairer than all my God to me. Wonderful, wonderful Jesus. Oh, my soul loves you. Fairer than all the fair. Jesus, datang untuk me. Terima kasih Rebecca yang telah menyampaikan lagu pujian, dan sekarang kita akan menyanyi lagu tutup dari lagu Sion nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai
lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Doa tutup akan dipimpin oleh Miss Ridley. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai dan memberkati kami. Tolong kami untuk menyadari bahwa pertentangan besar itu nyata, bahwa ada roh-roh jahat, ada setan yang mau menggoda kami, menjatuhkan kami, tetapi Tuhan juga punya malaikat-malaikat yang berpasukan, yang mengelilingi, melindungi umat-umat Tuhan yang mau bergantung dan berharap kepadamu. Tolong kami untuk selalu mencari Tuhan dan berharap hanya padamu saja, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah dengan bantuan Tuhan dan penjagaan malaikat-malaikatmu, kami bisa tetap setia, kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kebaktian kita pada siang hari ini telah selesai. Mungkin sebelum kita live, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Mbak Bibi, dipersilakan.